Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah penelitian bab 4. Saya pakai masker ya, karena berada di kantor. Oke. Ini materinya adalah tentang metode penelitiannya, yang isinya tentang bab 4. Oke. Untuk bab 1, 2, 3, saya anggap kemarin kalian sudah menerima, insya Allah sudah paham ya, terkait tentang apa itu isi dari proposal penelitian, atau kalau kalian sendiri tentang proposal skripsi ya. Jadi sudah melewati UTS. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desain penelitiannya, kemudian setelah UTS, desain penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah kebetulan materinya tentang desain penelitian. Oke. Desain rancang penelitian ini tempatnya nanti di bab 4. Karena bab 1, 2, 3 itu sudah kalian lewati di sebelum UTS. Bab 1 itu pendahuluan yang isinya saya flashback ya. Latar belakang, ya. Kemudian apalagi? Rumusan masalah. Rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ya, kemudian bab 2-nya teori. Kemudian bab 3-nya apa? Bab 3-nya Kerangka konsep dan Angka konsep Bu Dua dan hipotesis Bu. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Bab 3 adalah kerangka konsep dan hipotesis. Jika penelitiannya kuantitatif, ada hipotesisnya. Kalau kualitatif tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke desain rancang penelitian. Nah, ini yang ada di bab 4. Kalau saya menganggap, saya sendiri sebagai seorang peneliti ya, penelitian itu intinya ada di sini. Ada di planningnya itu, inti planningnya itu ada di sini, di desain rancang penelitian ini. Kita mau penelitian menggunakan apa, kita mau kemana, siapa yang kita tuju, respondennya siapa, variabelnya apa, semua itu ada di sini. Jadi nanti isinya bab 4 itu mulai dari desainnya, kemudian populasinya, samplingnya, variabelnya. Nah, itu ada di sini semua. Teknik analisis datanya itu ada di sini. Intinya itu planningnya kalian mau melangkah untuk ambil data, itu semua ada di bab 4. Jadi untuk mau mengolah sebuah data itu pun semua ada di sini. Kamu mau ke lansia yang ada di mana, mau ke balita yang ada di daerah mana, berapa jumlahnya, itu balita mau diapakan, instrumennya menggunakan apa, semuanya ada di sini, ada di bab 4. Istilahnya planningnya itu ada di sini. Kamu mau melangkah kemana itu intinya itu ada di sini. Nah, oke. Kita ke teori dulu. Rancang penelitian. Secara luas, rancang penelitian itu artinya proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Kalau secara sempitnya, kita melakukan penelitian, kemudian rencana tentang bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data. Nah, tadi yang saya bilang di awal ya, jadi intinya semua itu ada di sini. Planningmu mau ngapain aja ke depan setelah selesai ujian proposal itu ada di sini. Mau melangkah itu ada di sini planning.
Manfaatnya sebagai kerangka operasional atau blueprint. Kemudian estimasi kesulitan dan cara mengatasinya. Nah, dari bab 4 ini kalian akan tahu, kalian akan menemui kesulitan di mana dan gimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Misalkan di saat penelitian kalian teknik samplingnya accidental sampling. Nah, tempatnya mungkin di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah gitu kan. Nah, namanya accidental kan istilahnya orang yang berhenti di lampu merah itu yang ingin kalian ambil datanya. Nah, itu kan nggak mudah ya. Pasti ada kesulitannya. Kalau lampu merahnya lama, masih bisa diajak komunikasi atau ngobrol seperti kayak orang meminta sumbangan gitu. Mau nyumbang Bu di pinggir-pinggir jalan biasanya kalau ada ini bencana biasanya kan ada anak-anak yang minta sumbangan. Berhenti, bisa diberhentikan, dijelaskan bahwa ini mau nyumbang nggak, di motor masih bisa diajak ngobrol meskipun sebentar kalau lampu merahnya lama. Tapi kalau lampu merahnya sebentar, itu nggak bisa. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita harus mengatasinya. Misalkan, lampu merah, kita cari di perempatan lampu merah yang agak lama. Kita survei dulu. Lampu merahnya kalau sebentar, kita nggak ambil di situ. Nah, kemudian cari tempat yang strategis, misalkan yang tidak lampu merahnya itu yang nyaman untuk misalkan kita memberhentikan orang, kita ajak ngobrol sebentar. Istilah kalau di Surabaya di mana ya? Yang lampu merahnya agak lama dan itu bisa agak minggir sebentar dan ketemu atau misalkan minta nomor HP-nya. Nah, tapi kita pakai data ya, pakai surat atau pakai kertas atau pakai kuesioner yang nanti minta tolong ini diisi seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu, estimasi kesulitan dan cara mengatasinya misalkan ya. Nah, itu harus kita mulai dari sebelum kita melangkah. Gimana caranya? Nah, di awal saya pernah bilang kalian harus punya planning A, B, dan C. Kalau bisa sampai D, E, F, G, H, I, J nggak apa-apa. Karena di saat kita melangkah kemudian mengalami kesulitan dan kamu tidak punya planningnya lagi, itu akan menghambat dirimu untuk terus maju. Istilahnya kamu stuck di situ. Karena biasanya kalau orang penelitian atau skripsi, terutama skripsi, di saat terhenti karena mengalami kesulitan dalam pengambilan data, itu biasanya akan stop di situ. Stop di situ kayak nggak bisa mikir, aduh aku salah melangkah, aku harus gimana, gagal penelitianku. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum ada pemikiran hal semacam itu, estimasi planningnya juga harus banyak. Planning pertama yang pasti dan sudah disetujui ditulis dalam proposal penelitian yang sudah di ACC. Planning kedua, 3, dan 4 itu planning kalian sendiri yang kalian tulis di catatan kalian, tidak masuk ke proposal. Karena yang pertama sudah disetujui, istilahnya sudah selesai ujian proposal. Baru setelah di saat pengambilan data, ternyata ujian proposal diujikan, tapi ternyata di saat melangkah mengambil data, penelitian kalian itu mengalami banyak kendala, dan di saat cari cara untuk mengatasi kesulitannya itu memang tidak ada, baru kalian punya planning B, baru kalian punya planning C. Untuk itu disosialisasikan atau dibicarakan lagi dengan pembimbing. Oke. Kemudian kita ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini di situ ada penentuan variabelnya, penentuan alat pengambilan datanya, ada rancang penelitiannya, ada penentuan sampelnya, ada pengumpulan datanya, ada analisa datanya. Ini semua ada di bab 4. Nanti akan saya tampilkan contoh ya. Contoh bab 4 punya kakak kelas kalian, atau kalau misalkan kalian sudah pernah buka contoh skripsinya kakak kelas kalian, isinya bab 4 bagaimana yaitu penentuan variabel di sini. Di penentuan variabel ada objek pengamatan dan jelas secara operasional.
Variabel itu nanti yang menentukan kalau kalian ambil data, dan data yang diambil itu yang akan dianalisis. Ya, jadi penentuan variabel itu yang sudah ada dari awal. Sudah ada dari awal, yaitu di rumusan masalah dan judul. Kenapa saya bilang awal rumusan masalah? Karena semua berawal dari rumusan masalah, kemudian jadi judul. Jadi jangan kebalik, jangan judul dulu, baru rumusan masalah. Karena semua berawal dari rumusan masalah. Di rumusan masalah kalian yang akhirnya menjadi judul, itu akan ada variabel. Nah, variabel itulah yang akan menentukan atau menghasilkan sebuah data. Contohnya, kalian ingin variabel kalian ingin membandingkan tinggi badan balita ya yang ASI dan tidak ASI. Nah, variabelnya apa? Yang pastinya tinggi badan. Ya. Nah, tinggi badannya itu salah satunya tinggi badan ya. Saya bilang salah satunya karena ada variabel lain. Tinggi badan itu yang kita ambil datanya. Kemudian data itu yang kita bandingkan. Ya, itu namanya variabel. Ya. Kemudian penentuan alat pengambilan data. Nah, yang barusan saya bilang tinggi badan, kita harus tahu instrumennya apa. Selain meteran yang sudah disahikan atau handal, istilahnya sudah sesuai meterannya, nggak kepotong, istilahnya seperti itu ya, masih new atau baru. Terus kemudian ada instrumen lain nggak selain tinggi badan? Misalkan kuesioner, kita butuh data umum kah? Nah, itu kita harus siapkan. Kemudian rancang penelitian. Di rancang penelitian ini, apa yang mau kalian lakukan? Ditulis di situ. Ke penentuan sampel. Dari populasi ke sampel. Biasanya, kalau penelitian kalian adalah penelitian kuantitatif, biasanya populasinya banyak. Bisa lebih dari 100, bisa ribuan, bisa ratusan ribu. Dan tidak mungkin kalian ambil semua data itu. Nggak akan lulus kalian 1 tahun. Kalau populasinya 100.000, misalkan kalian ambil semua. Pasti ada pengambilan sampel. Jadi itu adalah bagian dari populasi. Sampel itu bagian dari populasi. Yang cara pengambilannya, ada caranya. Tidak asal ngambil. Dari 100 orang, saya mau ngambil 10 sajalah. Tidak. Ada rumusnya, ada tekniknya. Itu sampel. Ya, jadi nanti ada materi tentang teknik sampling. Teknik sampling secara metodologi penelitian dan perhitungan sampel secara biostatistik ada sendiri. Jadi sampel atau penentuan sampel itu kalau secara metode penelitian ada tekniknya ya. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Saya kasih gambaran umum aja, nanti teori tentang itu ada lagi. Nah, di situ cara pengambilan probability dan non-probability, ada rumusnya juga. Nah, rumusnya nanti akan dibahas di biostatistik. Oke. Setelah sampelnya ketemu, berapa jumlahnya, baru kita ke pengumpulan data. Nah, kita ambil datanya. Jadi tadi saya butuh variabel saya tentang tinggi badan, pengen tahu membandingkan anak balita yang ASI dan tidak ASI, tinggi badannya berapa, lebih tinggi yang mana, istilahnya gitu ya. Kemudian setelah itu saya, berapa anak balita yang saya butuhkan, saya harus menggunakan teknik sampling. Kemudian saya hitung rumusnya dengan rumus perhitungan pengambilan sampel. Setelah keluar misalkan 50. Nah, dari 50 itu saya ambil datanya. Nah, setelah saya ambil datanya, baru saya analisis dengan uji statistik menggunakan
parametrik atau non parametrik. Ya. Jadi gitu. Itu urutannya. Nah, setelah dianalisis barulah hasilnya keluar. Bisa tahu yang mana yang istilahnya tinggi badannya yang proporsional yang antara pakai ASI minumnya dan tidak ASI. Nah, dari situ kita akan tahu. Jadi urutannya itu panjang. Di metode penelitian itu istilahnya selain perencanaan juga menceritakan kita mau apa, kita mau melangkah bagaimana. Itu di bab 4. Nanti di teknik analisis datanya, di bab 4 yang akhir, itu kalian cerita. Cerita itu cerita detail ya, menjelaskan bahwa ini loh, Waalaikumsalam. Ini loh, saya ngambil datanya di sini. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Kemudian teknik samplingnya ini. Variabelnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Menentukan sumber data. Data itu apa sih? Data itu hasil pencatatan, baik berupa angka maupun fakta. Jadi kalau berupa angka biasanya itu kuantitatif, yang fakta itu biasanya kualitatif. Ya, sifat variabel itu sifat variabelnya. Sifat variabel, subjek penelitian dari mana data dapat diperoleh. Contohnya, peneliti yang mengamati tumbuh kembang balita, sumber datanya adalah balita. Ya. Jadi, peneliti yang menggunakan teknik wawancara, sumber datanya adalah responden. Yang pertama, person, place, sama paper. Ya. Itu untuk yang wawancara. Berdasarkan sumber data untuk wilayah, ya dari populasi, sampel, sama kasus. Menentukan dan menyusun instrumen. Berkaitan dengan metode atau cara pengumpulan datanya, instrumen itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada waktu penelitian yang harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Sempat ya saya sampaikan bahwa kemarin kita kalau mau penelitian butuh instrumen. Salah satunya dengan kuesioner. Ya. Instrumennya itu harus valid, harus reliable, harus sensitif, istilahnya peka. Ya. Di sana kan ada validitas, reliabilitas, sama akurasinya. Nah, kalau akurasi itu biasanya untuk penelitian yang kualitatif. Ya. Itu untuk instrumen yang kuesioner. Tapi kalau yang penelitian dengan alat instrumennya berupa alat seperti dan itu yang diuji terakan. Jadi kita kumpulkan data. Setelah variabelnya diteliti, terus data perlu pengumpulan data perlu latihan untuk yang pertama memahami dan mempelajari instrumen, dan yang kedua praktek menggunakan instrumen. Ini istilahnya paling tidak saya yang meneliti paham isi dari instrumen itu. Kalau jangan sampai ada instrumennya tapi di saat ditanya sama responden nggak paham, itu bahaya. Berarti belum siap penelitian. Jadi instrumen itu harus kita pelajari dulu, harus kita coba dulu, kita isi sendiri dulu, gimana nanti mengisinya, itu paling enggak sama keluarga sendiri dulu. Ya. Sejak di saat keluarga mengisi itu, memahami apa yang dikasih atau kuesioner itu dipahami oleh keluargamu atau misalnya orang terdekatmu, dijawab secara otomatis, insya Allah nanti orang lain atau respondenmu juga paling tidak sedikit sama pemikirannya, akan memahami kuesioner. Di sini ada metode pengumpulan datanya, kita bisa pengamatan secara langsung menggunakan pertanyaan atau metode khusus. Oke. Pengukuran.
Nah, hasil pengukuran variabel adalah data. Jadi variabel yang tadi, variabel-variabel yang kita punya, hasilnya itu data. Nah, data itu informasi tentang variabel yang kita teliti, seperti tinggi badan atau berat badan. Ya. Nah, klasifikasinya ada data primer dan ada data sekunder. Sempat saya sampaikan kalau data primer kita ambil langsung, data sekunder kita ambil data yang sudah ada, kemudian kita pakai atau save. Nah, di sini untuk pengukurannya kita nggak pengulangan ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio, dan kemarin sudah di UTS-kan. Saya harap semua masih ingat. Ya. Dan analisis data, di sana ada uji Z, uji T, uji K kuadrat, regresi, korelasi, varian, profi, dan sebagainya. Kalau non statistik, kita menggunakan yang uji kualitatif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya. Mohon izin bertanya, Bu. Untuk yang Ya. jenis analisis data yang statistik itu, Mm-mm. kan ada beberapa jenis itu, Bu. Nah, itu. Mm-mm. Ini perbedaannya apa aja Bu? Antara ke jenis 5-nya ini, Bu? Perbedaannya banyak ya. Oke, kalau yang jadi di dalam penelitian itu ada, sambil jawab punyanya Mbak Aisyah, saya tunjukkan ke berikutnya. Nggak ketemu sih. Jadi uji Z, uji T, uji K kuadrat, regresi, dan korelasi. Yang Z, K kuadrat, regresi, dan korelasi ada perbedaannya. Yang pertama, kalau kita ke statistik ya, ke biostatistik. Jadi di biostatistik itu ada yang namanya parametrik dan non-parametrik. Kalau penelitian kita kuantitatif ya. Nah, di dalam parametrik dan non-parametrik ini terbagi. Ada uji T, ada kemudian ada uji Z ini, ada regresi. Nah, di dalam parametrik itu kan ada yang namanya syarat. Nah, kalau uji T, misalkan variety test, independent test, di dalam uji T ini ada banyak lagi ya. Ada one sample t-test, nah, ada t-testnya, itu masuk parametrik. Itu penelitian untuk komparasi. Ya. Tapi kalau yang masuk non-parametrik, sama, itu namanya penelitian yang komparasi, tapi namanya bukan variety test, independent test, atau one sample test, tapi namanya beda. Namanya itu, kalau yang variety test di dalam parametrik, kalau di dalam non-parametrik itu namanya Mann-Whitney. Kalau independent test, ya, itu Wilcoxon. Kalau yang ANOVA, itu namanya Kruskal-Wallis. Jadi, ini itu contoh bagian kecil dari yang ada di statistik. Ya, di dalam yang ini, di dalam analisis data ini yang saya sampaikan itu contoh sebagian kecil yang ada di dalam uji statistik. Di dalam uji T masih banyak lagi nama-namanya. Nah, yang uji T ini untuk yang komparasi. Tapi di dalam komparasi itu yang di parametrik itu namanya apa saja, dan di non parametrik itu namanya apa saja, itu yang saya sebutkan barusan. Nah, kalau K kuadrat itu uji hubungan. Secara umum itu untuk menghubungkan. Ya, data yang skala datanya nominal atau ordinal, tapi lebih ke arah nominal. Nah, untuk uji korelasi bukan hanya K kuadrat saja, banyak sekali. Ada korelasi Spearman, ada korelasi Pearson. Nah, itu ada bedanya. Spearman itu untuk yang non parametrik. Korelasi Pearson itu nanti untuk yang parametrik. Regresi, di dalam regresi pun banyak sekali.
Nah, nanti itu ya ada ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Untuk yang uji T itu untuk menguji perbedaan. Ya, untuk uji Z kita untuk hubungan. Untuk T kuadrat itu juga untuk hubungan. Jadi misalkan penelitianmu tentang ingin mengetahui pengaruh, ingin mengetahui perbedaan. Nah, itu bisa ke antara uji T. Di uji T itu tapi masih banyak lagi ya. Misalkan variabelnya lebih dari 1, lebih dari 2. Itu ada bedanya lagi. Analisis uji statistik apa yang kamu butuhkan. Kelompoknya kelompok yang berpasangan atau kelompok beda kelompok, nah itu beda lagi. Nanti kamu butuh yang mana? Kalau yang berpasangan, non-parametrik, kamu pakai apa? Kalau yang berpasangan ke parametrik, kamu menggunakan apa? Itu ada di statistik, ada di sini. Salah satu contoh, kamu ingin tahu bedanya sebelum dan sesudah, itu kan berpasangan. Kelompok berpasangan istilahnya satu kelompok punya 2 data yang berbeda, tapi ingin dibandingkan sebelum dan sesudah. Kalau itu parametrik, menggunakan parity test. Ya, kalau ingin beda kelompok, yang uji T ini masih uji T ya. Kalau yang beda kelompok, ingin membandingkan kelas A dan kelas B, nah, kalau parametriknya, statistik parametrik, itu menggunakan independent t-test. Tuh. Ya, kalau regresi, ini pakunya banyak. Ada regresi linear berganda, ada regresi ordinal, ya. Kemudian ada regresi, regresinya macam-macam, banyak sekali. Dan ini biasanya untuk data atau analisis faktor yang variabelnya lebih dari 5. Nah, itu ya, analisis varian, analisis profit. Nanti kita bahas di biostatistik, ya. Oke, itu untuk analisis data. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sebelum kita ke ini sudah selesai ya. Nah, kita bahas berikutnya yaitu desain penelitian di awal. Saya cari contoh. Nah, ini yang namanya bab 4 ya. Kelihatan ya? Siap, lihat Bu. Siap, Bu. Kalau kalian sudah pernah buka skripsinya kakak kelas kalian, isinya bab 4 seperti ini. Ada desain penelitian, ada kerangka, ada waktu, populasi sampling. Nah, ini saya bilang tadi ya, definisi operasional, kemudian pengumpulan pengolahan analisis data. Nah, di sini kalian menceritakan, nah ini etikanya, etik penelitian gimana. Nah, oke. Dengan kalian harus tahu teorinya dulu sebelum kalian mengisi ini semua. Apa maksud dari semua ini? Ya. Oke, kita ke desain penelitian. Desain penelitian, agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu direncanakan secara cermat. Peneliti melakukan desain terlebih dahulu tentang metode penelitian yang meliputi alat, pengukuran data, waktu, dan tempat pengambilan data, metode analisis data. Tentukan tujuan penelitian. Nah, kita mau penelitian yang bagaimana? Yang eksplorasi, yang deskripsi, atau yang uji hipotesis. Nah, biasanya kalau yang kalian kuantitatif itu uji hipotesis ya. Kalau deskripsi ini lebih ke arah kualitatif ya. Eksplorasi juga lebih ke arah
kualitatif. Oke. Nah, untuk eksploratif, untuk yang di kesehatan jarang ya, lebih ke di sistem biasanya. Apa namanya? Mahasiswa dengan jurusan teknik informatika atau sistem komputer, nah seperti itu. Kalau yang deskriptif ini contohnya, pemahaman keperawatan dasar terhadap lulusan STIKAS. Deskriptif tanpa ada uji analisis, tidak ada uji hipotesis. Nah, kalau ada uji hipotesisnya, biasanya ingin membandingkan atau ingin tahu hubungannya, itu kita ke pengaruh. Depannya itu ada pengaruh, hubungan, analisis faktor. Ini contohnya. Ya, pengaruh cara belajar terhadap nilai IPK. Itu contoh. Ya. Nah, kemudian menentukan jenis penelitiannya. Nah, di dalam untuk menentukan jenis penelitiannya, kalian harus tahu dulu kausal itu apa, correlation itu apa, komparatif itu apa. Nah, yang tadi saya bilang, yang pertama, korelasi. Nah, tadi kita di uji statistik, sebelum kita tahu, sebelum kita menentukan uji statistik, tentukan jenis penelitiannya dulu. Kita mau pakai yang hubungan atau perbedaan. Jadi, kata lainnya di dalam metode penelitian, ya, hubungan itu correlation, perbedaan itu komparatif. Biasanya ada pendamping atau pembimbing yang penelitianmu tentang apa, komparasi atau korelasi. Nah, di situ kamu harus tahu bahwa apa itu komparasi. Komparasi itu tentang perbedaan. Apa itu korelasi tentang hubungan. Nah, di situ kamu harus paham bahwa penelitianmu, aduh apa ya Bu? Ya pokoknya yang pengaruh-pengaruh itu Bu. Nah, jangan sampai menjawab seperti itu. Ya. Kalau penelitianmu tentang pengaruh atau perbedaan, ingin tahu, ingin membandingkan itu komparatif, tapi ingin menghubungkan itu korelasi. Ya, oke. Dan kausal itu faktor penyebab. Nah, setelah itu tempat penelitian. Nah, di sini kalian juga harus tahu tempat penelitiannya di mana. Lingkungan terbuka atau di laboratorium. Ini juga harus ditentukan. Lingkungan terbuka contohnya penelitian tentang kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kan, atau tadi yang saya bilang ya, mungkin seperti yang tadi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kayak dimasukin tok sekedar itu yang di sininya. Kalau saya bilang tadi di mana namanya, di lampu merah, nah itu terbuka. Nah, kalau misalkan kayak di lingkungan terkontrol atau di dalam, ya istilahnya laboratorium itu bukan laboratorium yang tertutup yang seperti anak kimia atau fisika, bukan. Ya bisa seperti itu, tapi kalau gitu maksudnya itu adalah lingkungan terkontrol. Lingkungan terkontrol itu kayak misalkan kita di panti jompo, itu kan lingkungan terkontrol ya, jadi kita masuk ambil data di sana, tapi mereka ada lingkungan. Unit analisisnya siapa yang akan dijadikan objek penelitian? Individu, pasangan, atau grup atau organisasi. Itu kita harus tahu. Kemudian waktu pengumpulan datanya. Waktu pengumpulan data kita itu yang cross-sectional atau yang longitudinal. Ya, jadi kalau yang cross-sectional itu ngambilnya hanya sekali, sudah. Nggak ada lanjutannya lagi. Cukup sekali itu kita terus analisis. Tapi kalau yang longitudinal, kita ambilnya yang berkelanjutan dan dilakukan penelitian yang lama. Ya. Penelitian yang butuh waktu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Penelitian dengan jangka waktu yang lama. Nah, rata-rata hampir banyak
dari kalian, dari kakak kelas kalian, ngambilnya itu yang eksperimen atau cross-sectional. Yang cross-sectional, jadi penelitian eksperimen cross-sectional. Biasanya seperti itu, pengambilan hanya di satu waktu saja. Nah, ini untuk desainnya. Ya. Jadi yang pertama, kita tahu tujuannya apa, kita pakai yang uji hipotesis, oke biasanya. Kemudian contohnya ya. Terus penelitiannya kita yang apa? Nah, kemudian tempatnya di mana? Unitnya apa? Waktu pengumpulannya. Nah, dari situ kita nanti bisa menjawab, bisa menulis di sini. Desainnya, dia kan ini ya, penelitiannya korelasi. Nah, dia bisa menulis itu dengan judul yang seperti ini. Pendekatannya cross-seksional. Ya. Terus kemudian di sini kita dia bisa membuat sebuah kerangka, ya, kerangka desain penelitian. Oke, ini untuk yang pertama kalian menulis ini, ya. Untuk pertama bab 4.1 ya, 4.1. Nah ini yang sebelum kalian menulis ini, kalian harus tahu ini tadi, ya. Korelasi, pendekatannya cross-seksional, ya. Pertama, kalian harus tentukan jenis penelitiannya dulu, ya. Kemudian ini waktu pengumpulan data untuk bisa menjawab yang 4.1. Nah, rata-rata memang korelasi cross-seksional, tapi ada yang komparasi juga. Oke. Itu yang 4.1 desain penelitian. Nah, kemudian ke sini. Nah, kerangka kerjanya, bukan kerangka konsep. Kerangka kerja yang ada di 4.2 bukan kerangka konsep, ya. Beda kerangka kerja di 4.2 dengan kerangka konsep yang ada di bab 3. Untuk bisa kamu menulis ini semua, mengisi ini semua, nah kamu harus tahu populasi yang ada di tempat penelitianmu itu ada berapa orang. Teknik sampling yang mau kamu gunakan itu apa? Sebelum ke sini, otomatis kamu harus tahu dulu kan siapa yang kamu tuju respondennya. Siapa respondenmu? Kebetulan ini respondennya dia. Kebetulan ya. Kemudian berapa jumlahnya? Nah, kamu harus tahu. Setelah itu, teknik samplingnya apa yang digunakan? Nah, kamu harus pilih. Setelah itu, barulah menemukan ini. Nah, dari 110, kok bisa jadi 86? Nah, yang saya bilang tadi di awal, di dalam teknik sampling, di dalam perhitungan teknik sampling, di dalam statistik itu ada rumusnya. Nah, bisa jadi 86 ini. Di sini ada rumusnya. Ini kok nggak ada. Oh, ini salah ya. Ini yang masih direvisi yang saya contohkan ke kalian ya. Oke. Kalau di sini teknik samplingnya 110, jumlah populasinya, dia menggunakan simple random sampling 86. Nah, kalau di sini yang saya tulis ini, yang saya kasih tanda merah barusan ya, kebetulan dia salah ya, nggak sama di situnya ya. Kalau misalkan penelitian kalian menggunakan teknik sampling atau total sampling, ini benar. Tetap 110.
Jadi dalam teknik sampling itu ada banyak ya. Ada total ada probability dan non probability. Di probability itu ada yang namanya simple random sampling, cluster random sampling, stratified random sampling, yang belakangnya ada random-randomnya, itu semua ada di probability sampling. Nah, kalau yang accidental sampling, purposive sampling, kemudian total sampling, itu yang ada di sini. Itu kemarin memang dia ada revisi, bukan ini punya kakakku sekalian, ini ada revisi yang belum sempat dia ganti, ya, yang dikumpulkan ke saya ini, yang belum dia ganti, jadi ada revisi lagi. Jadi yang saya buka ini revisi yang masih harus ada perbaikan ya. Nah, kalau total sampling boleh Bu, boleh, asalkan kamu sanggup gitu ya. Sanggup untuk mengambil semua data. Tapi kalau simple random sampling nanti ada rumusnya. Dan rumusnya itu nanti akan menghasilkan 86 ini. Nah, ditulis di sini. Nah, pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data di sini menunjukkan variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Nah, di sini ada kecemasan sama untuk independen dan variabel dependennya kualitas tidur sama pola makan. Di sini kamu harus tahu independen dan dependen, harus paham variabel kalian. Kemudian teknik pengolahan datanya ada editing, coding, processing, blending. Yang pasti ini harus ada. Analisa datanya, uji Spearman Rho dan chi-square. Nah, tadi yang sempat ditanyakan sama Mbak Isa, ya, Bu, itu uji statistiknya apa saja, gitu kan? Nah, kebetulan dia menggunakan Spearman Rho, menggunakan uji analisis data, ada 2 di situ. Karena mengetahui hubungan, jadi Spearman Rho sama chi-square. Kenapa kok ada 2 yang Spearman Rho ini untuk yang analisa, yang data skala datanya itu ordinal, yang chi-square itu untuk skala data yang nominal. Nah, karena variabelnya dia di independen ada 2, ada kualitas tidur sama pola makan. Nah, yang Spearman Rho ini sepertinya yang kualitas tidur ya, karena ordinal. Yang pola makan ini sepertinya yang dia menggunakan chi-square. Jadi 2 variabel ini dia uji analisis dengan 2 uji statistik. Nah, itu yang harus kalian pahami di situ. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Ya. Ini ya, tempat penelitian. Nah, kalian harus paham di mana tempatnya. Seperti yang ini tadi. Penelitiannya kapan, di mana. Itu ditulis ya. Oke. Yang untuk desain penelitian. Oke, sampai sini ada yang tanyakan di desain tadi? Di masih 4.1, 4.2, 4.3 ya. Ada yang ditanyakan? Siap belum, Bu? Oke. Nah, kalau belum, saya lanjut ya. Di dalam desain penelitian itu ada eksperimen sama analitik. Ada lagi. Kalau analitik itu biasanya hubungan, ya. Eksperimen itu biasanya komparatif. Tapi enggak semuanya ya. Jadi hanya yang biasanya digunakan oleh kakak kelas kalian. Kalau kita ke eksperimen, itu kita melakukan sesuatu. Atau istilahnya memberikan perlakuan, memberikan treatment. Nah, kalau kalian penelitiannya memberikan treatment atau memberikan perlakuan, penelitian kalian berarti eksperimen. Contohnya, kalian memberikan senam ibu hamil, senam lansia, senam diabetes, kemudian kalian treatment mereka. Mereka melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan judul kita. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka namanya adalah desainnya eksperimen. Nah,
itu sing mat batik. Mat batik. Oh, mat setika sing digawa Dimas. Ada berapa mat itu, Pak? Kalau penelitiannya kita tidak melakukan BA, sesuatu, Pak. Iya, tidak treatment, kita tidak melakukan treatment apapun, hanya ingin menghubungkan saja. Jadi apa yang sudah dia lakukan ingin kita hubungkan aja. Misalkan pola tidur tadi ya, kayak tadi kecemasan sama pola tidurnya dia. Kita kan tidak melakukan apapun sama dia, kita tidak melakukan treatment. Jadi kita hanya tanya aja, hanya memberikan sebuah kuesioner, dia cemas atau tidak, sama dia kualitas tidurnya bagaimana. Kan kita tidak merubah apapun dari dia. Ya, kita tidak merubah apapun dari dia, maka itu bukan eksperimen, itu kita hanya analitik saja. Ya, jadi pemberian treatment itu digunakan untuk desain penelitian yang eksperimen. Tidak ada treatment apapun, penelitiannya adalah analitik. Ya. Jadi kalau menurut Creswell, penelitian eksperimen itu penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak treatment terhadap outcome pada subjek penelitian. Kalau kita ngasih misalkan ingin tahu perbedaannya, kalau ngasih jus seledri atau jus timun atau jus jamu misalnya, dari yang sebelumnya kadar gula darahnya yang awalnya tinggi bisa nggak jadi turun rendah dengan beberapa treatment memberikan jus itu tadi. Nah, itu eksperimen. Ada dampaknya enggak setelah kita treatment? Outcome-nya apa? Itu eksperimen. Ya. Ini contoh penelitiannya. Itu yang saya sampaikan. Ya. Kemudian tahapannya bagaimana? Kita identifikasi. Kemudian tentukan hipotesis dulu, tentukan intervensi dulu. Kemudian identifikasi partisipan. Pilih desain eksperimennya apa, lakukan pengaturan dan analisis data, laporan eksperimen. Ini pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa. Metode belajar itu adalah variabel independen, prestasi siswa itu adalah variabel dependen. Ini contohnya. Kok eksperimen? Ya, karena kan kita memberikan sebuah metode. Kita melakukan treatment. Metode itu mempengaruhi prestasi enggak? Nah, ana sing WA saya 3 orang. Eksperimen. Metode itu misalkan kita menggunakan ceramah gitu ya. Misalkan kita menggunakan diskusi gitu ya. Nah, kita pilih istilahnya ingin membandingkan yang ceramah sama yang diskusi itu bagus yang mana untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan nilainya mereka atau mahasiswa atau siswa. Nah, itu eksperimen. Oke. Nah, di dalam eksperimen, ya, kalau penelitian kalian desainnya eksperimen, ya, nanti penelitian eksperimen kalian itu ada detailnya lagi, ada pre-eksperimen, ada quasi eksperimen, dan ada true eksperimen. Ya, jadi desain penelitian desain penelitian eksperimen pre, kuasi, dan true. Kalian harus memilih itu. Hanya satu grup atau 2 grup atau ada grup kontrol. Ya. Kemudian desain penelitian ada pre-eksperimental, kuasi eksperimental, dan true eksperimental. Itu ada case study, one group pre-post test study, design.
intake group comparison. Ya. Pilih yang mana? One shot case study, one group prepost design, atau intake group comparison. Nah, di true experimental kita pilih yang mana? Post test control design atau pre post test control design. Nanti ada perbedaannya. Ya. Terus kemudian quasi eksperimen, ada time series design, ada non equivalent control group design. Ya. Ketemuan lho, Pak. Ini untuk pre-experimental design biasanya digunakan untuk penelitian pendahuluan. Jadi kalau kalian nanti jarang untuk kalian penelitian untuk penelitian kalian ambil ini tuh jarang. Apalagi yang penelitian kalian yang mungkin anak sing laporan lah. Apalagi kalau penelitian kalian yang penelitian yang variabelnya lebih dari 1 atau 2 atau 3. Ini biasanya nggak pakai ini. Ya. One shoot case study. Kita hanya treatment observasi. One group pre-post test design. Ini kita memberikan pre-test, treatment, sama post-test. Intake group comparison. Setengah kelompok tanpa perlakuan, kemudian kita treatment, setengah kelompok tanpa perlakuan, kemudian kita berikan perlakuan. Tapi ini bedanya, penelitian ini, pengambilannya ini, datanya tidak di random. Ya, tidak di random. Oke. Untuk eksperimental design. Untuk true experimental design, bedanya dengan quasi eksperimen, kita ke cara pengambilan kelompoknya. Ya, kalau kelompok yang quasi itu tidak random. Kalau kelompok yang true itu random. Ya, kalau yang true itu random. Nah, ini yang quasi. Kalau quasi di sini ada time series design. Ya, di time series design ini ada pretestnya pengulangan, post-testnya juga pengulangan. Istilahnya kita pretest dulu 4 kali, setelah itu kita treatment, baru post-test 4 kali. Nah, ini non-equivalent control design. Mirip true eksperimen, tapi kelompoknya dipilih secara tidak random. Nah, itu yang eksperimen. Belum kita ke analitik. Oke, kita ke analitik. Ini yang analitik. Jadi penelitian analitik itu yang kasusnya proseksional, kontrol, cohort gitu ya. Nah, biasanya itu yang kita tanpa treatment. Ya, ini penelitian cross-seksional. Cross-seksional itu kasus kontrol ya. Ada cohort juga, tapi biasanya kan jarang menggunakan itu. Ya. Ini skema cross-seksional. Dan ini perhitungannya. Kalau nanti penelitian kalian tentang ini. Jadi kita ingin tahu ya, prevalensi, ya, proporsi orang yang berpenyakit dalam satu populasi, PJK, penyakit jantung koroner. Jadi, kenapa kok ada orang yang kena penyakit jantung koroner? Di antara kelompok yang terpapar, dia nggak aktif olahraga, dan ada yang aktif, yang kena penyakit jantung koroner, tapi dia aktif olahraga. Nah, di situ, ini contoh ya, yang aktif sama yang tidak aktif. Yang penyakit jantung dan tidak penyakit jantung koroner. Ini maksudnya cara membacanya seperti ini. Dia aktif olahraga,
tapi dia kena jantung koroner, itu ada 50 orang. Dia aktif olahraga, dia nggak kena jantung koroner, itu ada 250 orang. Dia kena jantung koroner, dan dia tidak aktif olahraga, ada 50 orang, dan dia tidak kena jantung koroner dan tidak aktif olahraga, ada 750 orang. Ini dalam satu populasi, ya, dalam satu tempat ya. Jadi populasi dalam suatu bukan forum apa wilayah, dalam satu wilayah. Ya. Kemudian ini contohnya ya tadi. Untuk kita bisa mengetahui prevalensinya ya, berapa yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi A per A plus B berapa hasilnya? A tadi kan nilainya 50 ya. Nah, 50 per A plus B. Ini. Kemudian harusnya 250 per ditambah 30 ini. 300 ini. Ya. Harusnya seperti ini. Ya. C plus D. Ini kalau kalian ingin meneliti tentang prevalensi, atau istilahnya dalam satu lingkungan itu di dalam dunia kesehatan pengen tahu yang dia aktif olahraga, yang terpapar, aktif olahraga tidak terpapar, yang tidak aktif olahraga terpapar, dan tidak aktif olahraga terpapar. Nah, ini penelitian kalian atau desain penelitian kalian namanya ini cross-sectional. Ya. Tapi jarang yang menggunakan cross-sectional. Biasanya ini untuk anak-anak kesehatan masyarakat atau Kesmas ya. Tapi ada juga yang menggunakan kalian. Nggak banyak. Nah, ini langkah cross-sectionalnya, merumuskan pertanyaan, penelitian dan hipotesis, mengidentifikasi variabel penelitian, menetapkan subjek penelitian, melakukan observasi, melakukan analisis. Ini kelebihannya, mudah, ekonomis, hasil cepat didapat, dapat meneliti banyak variabel sekaligus, kemungkinan subjek drop out kecil, tidak banyak hambatan, dapat sebagai dasar penelitian. Untuk yang kasus kontrol, ini saya nggak ini ya, untuk case control ya. Untuk case control kita banyak lebih ke hubungan. Untuk Pak Sabto ada di ruangan depan ya. Mau tanda tangan ijazah. Bisa ditaruh di mejanya mungkin. Ini harus tanda tangan belakang boleh? Boleh. Beliau, iya. Dicek dulu deh, tidak usah. Iya, Pak. Nanti biar ditanyakan dulu aja. Iya. Apa keburu kali? Ini Nanti tak tahu sudah. gimana sih? Tadi katanya di kelas, tapi kelasnya yang mana? Mungkin kelas depan ini kayaknya. Soalnya mau tanda tangan ijazah. Oke, ya. Ya, sama-sama. Nah, ini contoh kasus yang case control. Ya, case control itu maksudnya kejadian yang dulu. Istilahnya itu di saat dia kejadiannya sekarang, mungkin diarinya sekarang atau tipoidnya sekarang, ya kan? Ada kasus tipoid gitu. Nah, kamu pengen tahu dia itu jajan sembarangan enggak? Dia di saat makan jajan itu dia cuci tangan enggak sebelum makan? Nah, jadi kan itu kasusnya sekarang, tapi efek akhirnya kejadian sekarang itu kan kemarin tuh dia jajan sembarangan enggak? Dia cuci tangan enggak sebelum makan? Akhirnya kok bisa jadi tipoid. Nah, biasanya yang kamu ambil datanya itu adalah data yang anak-anak yang kena tipoid.
di rumah sakit gitu kan. Kamu ambil datanya. Ada berapa orang? Misalkan dalam 1 bulan itu ada 15 orang atau 30 orang. Nah, kamu pengen tahu kenapa kok bisa dia jadi tiroid? Kamu kan tanya, dia jajan sembarangan nggak? Dia cuci tangan nggak sebelum makan? Nah, itu berarti kan kasus yang kemarin. Kan? Istilahnya itu kejadian yang sebelumnya di saat dia sebelum tipes. Nah, hal itu yang namanya case control, tahapan kasus kontrol. Jadi menanyakan kejadian yang sebelumnya. Oke. Itu untuk desain penelitian. Dari yang analitik, eksperimen, dari yang eksperimen tadi sampai case control tadi, sampai analitik tadi. Oke, dari desain-desain itu mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Bu, mohon izin bertanya. Iya. Tadi saya tuh kurang jelas untuk yang ini Bu, yang desain penelitian eksperimen yang pre-eksperimen, terus sama yang kuasi, itu sama yang non-ekuivalen itu apa ya Bu, masih bingung gitu Bu. Oke, saya jelaskan ulang ya. Mohon maaf juga tadi tidak kondusif. Jadi gini, ini siapa tadi yang bertanya? Ya, Rosita Bu. Oke, Mbak Rosita. Untuk yang penelitian eksperimen, jadi di penelitian eksperimen itu ada 3. Ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Nah, penentuan kita menggunakan pre, true, atau quasi itu dari si peneliti sendiri. Jadi peneliti itu mau bagaimana menentukan. Jadi contoh misalkan, kita mulai dari pre-eksperimen ya. Di sini peneliti hanya ingin memberikan treatment kemudian mengobservasi saja. Jadi tanpa ada pretest. Nah, itu namanya one shot case study. Jadi misalnya gini, saya ingin memberikan saya batuk dan saya ingin memberikan obat batuk buatan saya kepada orang yang batuk. Ya, kemudian tapi saya nggak menggunakan pretest. Jadi saya langsung ngasih obat batuk itu, nih minum. Hasilnya gimana? Nah, itu yang namanya one shot case study, dan itu biasanya treatment itu jarang dipakai ya. Jadi hanya untuk ini aja sih. Desain penelitian pre-eksperimental itu biasanya hanya untuk uji coba saja ya. Jadi tidak bisa menganalisis terlalu dalam karena kita tidak bisa membandingkan, terutama untuk yang one shot case study. Nah, kalau yang ini masih banyak yang menggunakan, tapi ada keraguan-raguan. Istilahnya tidak ada perbandingan antara yang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, ini kan nggak ada kelompok kontrolnya. Kelompok kontrol itu istilahnya gini. Ini sudah ada grup pretest, kemudian ada post-test. Nah, di pretest sama post-test, di sini sudah ada treatment. Salah satu contohnya tadi, itu tentang metode belajar ya kepada prestasi siswa. Nah, ini metode belajar nih X-nya. Nah, sebelum dikasih metode belajar ini, seorang guru memberikan pretest, atau istilahnya memberikan ujian. Nah, istilahnya gini, di saat kalian baru masuk, dikasih itu ujian sama guru, sama dosen.
Kalian otomatis di sini nggak bisa jawab apa-apa karena belum diajari, belum dikasih metode ajar di sini, belum mendapatkan suatu treatment. Nah, setelah hasil pretest keluar, di sini diberikan treatment metode pengajaran. Nah, setelah dikasih metode pengajaran, ceramah misalkan, di sini kalian dikasih ujian lagi. Dapatlah hasil. Nah, banding antara yang pertama sama yang kedua, hasilnya lebih baik atau lebih buruk. Itu namanya one group pre-post-test design. Nah, kalau yang di true eksperimen atau quasi eksperimen, sama-sama ada seperti ini. Bedanya, kalau true, itu biasanya ada kelompok kontrolnya, maka disebut pre-test, post-test, control group design. Ini namanya kelompok kontrol. Jadi ada kontrol di sini. Yang mana yang satu kelompok itu tidak diberikan treatment, yang satu kelompok diberikan treatment. Bedanya sama yang kuasi ada juga seperti ini. Bedanya hanya di sini. Dua kelompok dipilih secara random. Ya, istilahnya perbedaannya ada di pengambilan randomnya. Nah, mirip true eksperimen, tapi kelompok tidak dipilih secara random. Mirip. Sama. Ada pre-post, ada treatment, ada pre-post yang juga tidak ada treatmentnya. Jadi ada kelompok pembandingnya. Tapi bedanya antara true eksperimen sama kuasi eksperimen adalah kelompoknya itu tadi, atau ini pengambilan datanya atau pengambilan sampelnya tadi, dipilihnya antara random atau tidak random. Kalau pengambilan datanya random, berarti menggunakan true. Kalau pengambilan datanya tidak random atau acak, berarti menggunakan kuasi. Kuasi eksperimen. Ya, jadi urutannya pre, kuasi, dan true. Ya, pre, kuasi, true. Bedanya adalah kalau di true eksperimen sama kuasi itu ada kontrol grupnya. Nih, tulisan kontrol desainnya. Di kuasi juga sama, ada kontrolnya juga. Bedanya hanya di cara pengambilan sampel. Random, acak atau tidak. Nah, kemudian kalau di kuasi itu ada time series design. Nah, Bu, kalau misalkan nih di time series design, tapi ngambilnya secara random, masa kita nggak bisa masuk kuasi? Bisa. Hanya saja kalau random dan itu bukan time series design, nah, masuknya di sini. Tapi kalau time series design tapi kita ngambilnya random, boleh masuk di sini. Ini maksudnya nilai minimalnya. Itu kalau misalkan nggak random, boleh pakai ini. Tapi kalau true, itu semuanya harus random. True eksperimen. Jadi benar-benar sebuah eksperimen itu harus di true eksperimen ada di sini. Tapi kalau kuasi masih boleh. Misalkan pakai true, misalkan pakai random atau tidak, boleh pakai yang kuasi eksperimen. Kayak time series design ini ada di kuasi eksperimen, atau jadi istilahnya memberikan treatmentnya atau melakukan suatu pengambilan datanya itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali berkelanjutan. Kemudian kita kasih treatment. Setelah itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali memberikan atau melakukan uji coba data. Nah, itu bisa masuk ke kuasi. Jadi bedanya kalau pre itu tidak ada kelompok kontrolnya atau kelompok pembandingnya. Kalau true dan kuasi itu ada kelompok pembandingnya, ada kelompok kontrolnya. Dan kalau true eksperimen sama kuasi, bedanya kalau true itu random pengambilan datanya, kalau kuasi itu tidak random. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan lagi? Sudah paham? Ya, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya mungkin? Jadi nanti kalau di bab 4 ini, biasanya kalau yang penelitiannya eksperimen,
Jenis penelitiannya komparasi dengan pendekatan jenis penelitiannya komparasi eksperimen, biasanya desain penelitian eksperimen, dan pendekatannya itu tulisannya bukan cross-seksional, tapi yang tadi itu tadi, quasi eksperimen atau true eksperimen pre-post-test control design. Biasanya ininya yang ditulis. Ini dan ini kelanjutannya untuk yang di sini. Bedanya itu. Jadi makanya kan saya bilang kalau di bab 4 itu kita si peneliti harus tahu kita mau bagaimana. Mau ngambilnya itu ada kelompok kontrolnya atau istilahnya ngambilnya secara random. Mau ngambilnya secara random atau tidak random, mau pre-post atau hanya post saja, mau time series atau tidak. Nah, itu ada di sini. Ya, penentuannya. Ya. Ini yang eksperimen. Ke sini ada yang nanya, Pak? Ada yang ditanyakan? Ini ada 3. Untuk yang populasi dan sampel ya. Terima kasih. Aku ngerti ternyata ininya ada di mana sama lain. Jadi harusnya sejak saya mau untuk peluang kerja kita sangat berarti. Ya, adanya itu aja ini komunikasi. Oke, dari slide yang tadi saya tampilkan, ada yang tanyakan? Kalau ini kan tahu aja, ya kan? Ya sudah dapat sertifikat tapi kita masih baru aja. Kan sebelumnya nanti sama, kenapa udah ada itu? Oke, kalau nggak ada saya langsung. Ini ya, populasi dan sampel. Nah, tadi yang lanjut di random dan tidak random. Ya, ya kan? Menentukan random dan tidak randomnya itu tadi. Nah, kalau random yang bagaimana, tidak random yang bagaimana. Ini tentang populasi ya. Contoh ya. Suatu penelitian tentang pola asuh makan anak usia 0 sampai 6 bulan di Kota Jombang tahun 2015. Populasinya terdiri dari 4 faktor ini. Jadi bukan balita yang ada di Kota Jombang semuanya diambil sebagai populasi, tidak. Tapi include-nya ini. Semua keluarga yang memiliki bayi 0 sampai 6 bulan. Ibu yang memiliki anak 0-6 bulan, terus di Kabupaten Jombang, dan di tahun 2015 saja. Listed itu kok. Itu populasinya. Kita bisa menentukan populasinya lewat. Jadi dari isiannya cukup, satuan isi, satuan cakupan, sama waktu. Itu yang dicari.
Jadi misalkan kamu minta data nih ke puskesmas, Bu, yang bayi yang punya ibu yang punya bayi, keluarga atau yang punya bayi 0,6 0 sampai 6 bulan. Oh, ada banyak. Tapi yang di tahun 2015 saja. Oh iya, Pak, cuma segini dari keseluruhan. Yang semacam itu bisa mengurangi populasi. Ya. Sebenarnya tidak terlalu kan. Ini sampel itu bagian dari populasi, ya. Di teknik penarikan atau pengambilan sampel itu saya sebutkan tadi ada dua, probability sampling sama non probability sampling. Kalau yang probability sampling itu semuanya random, dari simple random sampling, terus kemudian stratified random sampling, cluster random sampling, sama multi-stack random sampling, sama area sampling. Yang belakangnya random ya, random sampling, random pokoknya. Nah, itu semuanya punyanya probability sampling. Kalau ada tulisan non probability berarti bukan punyanya probability sampling, atau istilahnya yang tidak ada tulisannya random itu berarti punyanya non. Nah, ini cluster random sampling. Multi-stack random sampling. Kenapa seperti ini saya sampaikan? Ini ya, kalau yang sudah paham itu cepatnya aja istilahnya. Nah, kalau yang masih baru paham, kalau randomnya dihilangkan nanti agak bingung. Nah, non probability itu ada purposive sampling, kemudian quota sampling, snowball sampling, kemudian accidental sampling sama sequential sampling. Semua ada perbedaannya, pasti ada maksudnya. Kenapa kok sampai banyak seperti itu? Dari beberapa teknik sampling dan dari yang random aja banyak. Yang paling sering digunakan adalah simple random sampling. Teknik acak di sini contohnya seperti teknik acaknya orang arisan, ya. Jadi populasinya misalkan ada 100, dimasukkan dalam kertas atau diacak, ya, diacak sendiri, nama-nama yang keluar sebanyak dari perhitungan teknik sampling, misalkan dari 100, kemudian dihitung secara perhitungan statistik teknik sampling, keluarlah hasilnya 86. Nah, yang tadi ya, yang saya butuhkan. Nah, keluarkan nama-nama itu 86 orang tanpa dipilih. Istilahnya keluar begitu saja. Jadi nggak memilih itu, oh itu mbahku, itu ponakanku, itu adikku. Nah, itu yang harus dijadikan sampel, tidak bisa. Berarti itu sudah nggak random itu namanya. Itu namanya purposive, memilih dengan sengaja. Nah, kalau seperti itu sudah bukan probability sampling lagi. Tapi kalau nama itu di atas hasil dikocok atau seperti arisan itu tadi diacak, maka itu yang namanya probability sampling. Ya. Ini syaratnya. Oke. Kalau stratified bagaimana? Kalau stratified bagaimana? Nah, kalau stratified itu berstrata, ya, berlapis. Kalau multi-stack itu hampir sama dengan cluster. Stratified, cluster sama multi-stack itu hampir sama. Bedanya, kalau stratified itu berstrata gini. Kalau misalkan kita ngambil data itu ke PNS, nah, kita ingin tahu nih, kalau PNS itu ada tingkatannya ya, ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3, istilahnya ininya apa ya namanya, pangkatnya ya. Nah, kita kan nggak bisa menyamakan yang pangkat yang 2 sama yang pangkat yang 3, itu tidak bisa kita samakan. Nah, itu kita stratified, kita sendirikan. Yang tingkat yang pangkatnya golongan 2 dikumpulkan sendiri, yang golongan 3 dikumpulkan sendiri, yang golongan 4 dikumpulkan sendiri. Ya, gitu. Baru di random.
baru di randomnya itu per strata. Kalau misalkan kalau kayak di kepolisian atau tentara, nah itu kan ada yang tentara, ada bintara, ada perwira. Nah itu di randomnya tuh sendiri, nah, disendirikan, tapi di random. Untuk membedakan, karena kan bukan kadang antara yang tentara, bintara, perwira pasti berbeda pemikiran. Nah, seperti itu. Oke. Itu yang stratified. Jadi ada penggolongan tertentu, tapi tetap di random. Nah, untuk cluster itu biasanya seperti ini. Kita ngambil di suatu wilayah di Surabaya. Nah, yang dihitung bukan orangnya, tapi yang dihitung adalah jumlah ininya, kecamatannya. Nah, kecamatannya ada berapa? Kemudian kecamatan itu kita random, kita ambil keluar misalkan 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan itu ya berarti yang 10 orang yang ada 10 kecamatan atau orang-orang yang ada di dalam kecamatan itu, nah itu yang kita ambil orang-orangnya. Gitu. Jadi yang di random adalah tempatnya. Ya. Sama seperti multistate. Nah, ini. Kalau multistate itu lebih tinggi tingkatannya ya. Nah, istilahnya itu tahapan klasternya itu. Oke, itu ya random. Non-probability, kalau purposive sampling, itu penarikan sampel secara sengaja. Ini mudah. Jadi istilahnya, saya ingin penelitian, dan penelitian saya hanya ingin orang ini, dan ini. Dia memilih. Nah, itu namanya purposive sampling. Boleh, Bu, boleh. Tapi desainnya apa dulu? Gitu kan. Desainnya harus yang bagaimana dulu? Siapa yang boleh? Kalau desainnya kualitatif, boleh. Nah, kalau kuota sampling, jatah, ya penarikan sampel jatah, istilahnya sudah dijatah. Ya. Ini mirip sama stratified, ya. Oke. Maksudnya gini, yang ada di golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3, saya ngambil 2 orang, 3 orang, 4 orang dijatah, tapi nggak di random ya. Setiap golongan kita sudah langsung narik berapa orang, tidak diacak. Itu namanya kuota. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling ini sesuatu hal yang menarik ya. Pengambilan sampel dengan snowball sampling itu pengambilannya dengan cara bergulir. Kita butuh 1 orang awalnya atau butuh 2 orang. Ternyata orang itu memberikan informasi bahwa ada orang lagi yang akan bisa memberikan informasi lebih tentang penelitian kita. Contoh kasus korupsi. Kita ingin penelitian kualitatif. Istilahnya kita ingin minta data atau ingin tanya-tanya kepada orang yang kasus korupsi. Nah, ternyata dia memberikan informasi lagi bahwa bukan hanya dia aja yang korupsi, dia juga dibantu sama orang lain. Ini loh orangnya. Kalau ingin tahu lebih jelasnya, orang A, B, C, dan D yang tahu perjalanannya. Nah, dari 1 orang yang kita butuhkan, akhirnya menambah menjadi 5 orang. Ada 4 orang yang dia tunjuk untuk kita wawancarai untuk dapat informasi lebih. Nah, itu namanya snowball sampling. Yang awalnya 1 bisa jadi 10, bisa jadi 20. Ya. Kamu tahu kan kenapa dinamakan bola salju atau snowball sampling? Ya karena kan kalau bola salju, kalau digulung tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah sama. Kalau ini apa namanya? Sampelnya pertama awalnya 1, lama-lama setelah dikorek jadi banyak, tambah banyak. Nah itu dinamakan snowball sampling. Biasanya ini pengambilan data seperti ini tuh data kualitatif itu di bidang hukum banyak yang menggunakan snowball sampling. Dan ada sequential sampling, jadi kalau yang ini jarang sih digunakan, tapi ada, tapi jarang digunakan, apalagi terutama untuk di kesehatan.
Jadi ngambilnya itu sampelnya kecil dulu, kemudian dianalisis. Nah, kok ternyata hasilnya ada, ambil lagi, dianalisis lagi, nah kayak gitu. Jadi agak sedikit meragukan kalau misalkan ambil besar itu kayak wedi gitu. Tapi jarang. Kemudian sampel ini ditarik atau dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemu. Jadi contohnya kayak kita, aku pengen tahu nih, menurut masyarakat Surabaya itu gimana sih? Kalian nggak tahu kan mau kemana atau mau apa, atau misalkan saya inginnya ngambil siapa aja, yang penting orang Surabaya di jalan, di pinggir jalan, di mall dan sebagainya, saya tanya-tanya, saya kasih. Nah, itu namanya accidental sampling. Atau kalau misalkan kita kayak ke sebuah mall, nah di mall itu kita tiba-tiba dikasih minuman sedikit-sedikit yang kecil-kecil gitu kan, terus disuruh ngerasain gimana mbak rasanya, enak nggak gitu. Nah itu namanya accidental sampling. Kita ini sebagai orang yang kita tuh sebagai respondennya mereka yang tiba-tiba atau yang dadakan, istilahnya seperti itu. Hasilnya apa? Oh enak, oh kata mbak ini enak, seperti itu. Kata beberapa orang yang tadi ngambil ini enak, itu namanya accidental sampling. Atau kita datang ke sebuah tempat, asal aja kita ngambil orang, kita wawancarai, ya sudah yang ada itu atau yang kita temui itu, ya sudah itu yang kita ambil. Itu namanya accidental sampling. Nah, kalau yang seperti ini, yang non probability sampling itu tadi, kita tidak bisa menggunakan yang true eksperimen. Nah, kalau desainnya eksperimental itu tadi. Bisanya ya yang kuasi eksperimen sama pre-eksperimen. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tentang populasi dan sampel. Ada yang tanyakan? Oke, tidak ada ya. Bisa lanjut. Tadi materi saya tentang desain penelitian, populasi sampling, variabel. Oke. Dari semuanya itu, dari berapa slide yang tadi? 5 slide ya. Yang bingung di mananya? Jadi nggak ada yang bingung, berarti paham semua. Saya harap nanti di di saat kalian benar-benar mau melakukan penelitian, di saat sudah mendapatkan dosen pembimbing, kalian sudah bisa menentukan apa yang mau kalian lakukan, langkah apa yang mau kalian lakukan, desainnya apa yang mau kalian lakukan. Karena yang terutama pasti yang kalian nanti yang akan ditanyakan ya, kenapa kalian memilih judul itu? Kemudian variabelnya apa? Berapa jumlah variabelnya? Desain penelitiannya apa? Itu pasti ditanyakan. Jangan sampai nggak tahu itu. Ya. Kemudian populasinya berapa?
Dan jangan sampai ya kemudian ditanya, populasinya berapa Mbak? Populasi itu apa ya Bu? Waduh, sekelas populasi nggak tahu, itu bahaya. Sampelnya berapa? Teknik samplingnya apa? Itu harus paham. Ya, itu yang harus dipahami. Karena itu pasti yang ditanyakan nantinya. Karena itu menentukan analisis data. Variabel independennya apa? Variabel dependennya apa? Pertanyaan yang sering dan sederhana yang kalian tidak bisa jawab itu bahaya kalau sampai nggak bisa jawab. Yang pertama pasti kalau kamu mau melakukan sebuah penelitian, variabel awal itu pasti ditanyakan. Variabelnya apa aja, Mbak? Berapa jumlah variabelnya? Seperti itu. Ya. Jadi variabel kamu harus tahu di mana letaknya. Apa aja variabelnya. Nah, skala datanya apa saja. Oke. Ini saya contoh satu lagi. Nah, kalau seperti ini, kalau judulnya ini, variabelnya ada berapa? Saya tanya. Variabelnya ada berapa? Ada 3, Bu, izin. Apa aja? Dukungan keluarga, kemandirian dan aktivitas. Oke. Yang lainnya? Izin, 2 Ibu, independennya 1 sama dependennya 1. Oke. Jadi ada 2 ya. Yang 3 tadi. Nah, yang ini tadi yang menjawab 3, ini hanya sebagai bukan sebagai keterangan. Jadi bahwa dalam kegiatannya sehari-hari itu tidak masuk ke dalam variabelnya dia. Sama seperti tempat tadi yang ini ya, yang skripsi tadi punyanya Kak Andra. Nah, dia kan ingin tahu kecemasan sama apa namanya, kecemasan sama pola tidur dan pola makan dan kualitas tidur di skripsinya, di saat skripsi. Nah, skripsinya tidak masuk ke dalam variabel, tapi hanya keterangan saja. Nah, ini keterangan. Nah, hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian lansia. Oke, jadi ada 2. Dependennya 1, independennya 1. Nah, yang independen yang mana, yang dependen yang mana? Izin Ibu, untuk independennya dukungan keluarga, dependennya kemandirian lansia dalam Ya, kemandirian lansia, cukup itu aja ya. Oke. Oke, tadi sudah, alhamdulillah sudah bisa menjawab ya. Jadi yang lainnya saya harap yang belum sempat menjawab langsung, saya harap sudah bisa menjawab benar ya. Jadi di sini ada 2 variabel, dukungan keluarga dengan kemandirian lansia. Nah, independennya dukungan keluarga, kemandirian lansianya adalah dependen. Nah, desain penelitiannya ini korelasi atau komparasi? Korelasi, Bu. Oke, korelasi. Ini siapa ya barusan ya?
Oke. Korelasi ya. Sebentar ya, saya terima telepon sebentar. Oke, itu tadi, mohon maaf ya, ada telepon. Itu tadi yang dukungan keluarga dengan kemandirian lansia. Kita desain penelitiannya adalah korelasional, karena kita hubungan. Kenapa hubungan? Kenapa korelasi? Kenapa kok tidak komparasi? Karena di sini tidak ada perlakuan atau treatment. Ya. Oke. Itu yang judul ini contohnya. Ya, jadi minimal kalian di saat membuat sebuah rumusan masalah itu harus tahu dulu permasalahan apa awakmu njupuk judul iki. Itu pasti pertama kali yang ditanyakan. Kenapa kamu ingin ambil judul ini? Itu pasti pertama kali yang ditanyakan. Tentang hubungan dengan keluarga dengan kemandirian lansia. Emang lansianya kenapa? Kenapa kok sampai lansianya itu kamu ambil atau teliti? Ada apa? Ada permasalahan apa? Kok sampai kamu pengen tahu? Sampai kenapa sih ada lansia kok? Apakah ada lansia yang tidak didukung keluarganya? Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kemarin alasan dia, saya setiap hari itu hampir lihat lansia-lansia itu naik motor sendiri, Bu. Tidak diantar keluarganya di saat mau ambil pensiunan, atau dia mau berobat, dia berangkat sendiri. Sedangkan kadang kalau naik motor atau mungkin matanya untuk melihat jauh, kadang kurang terang atau awas gitu ya. Nah di situ kan pasti ada kekhawatiran bagi orang lain melihat ke orang tua jalan sendiri atau hanya berdua dengan suami istri gitu jalan keluar. Nah itu jadi permasalahan dia di sana. Sempat dia tanya, Mbah kok sendirian, Mbah kok berdua aja sama istri, kemana anaknya, kemana cucunya. Wah Mbah anakku repot kerja gak popo gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalkan ada anaknya itu kan bisa diminimalisir untuk mungkin jatuh atau mungkin ada kejadian apa di jalan, jadi bisa diminimalisir. Kalau misalkan diantar sama anaknya atau keluarganya yang sehat atau istilahnya yang kuat gitu kan, didampingi. Kalau misalkan ada apa-apa itu bisa diminimalisir. Nah itu alasannya dia. Jadi banyak yang lansia-lansia lebih mending atau lansia terutama lansia yang harus dijaga, istilahnya ada sakit atau kurang kuat atau lemah, nah itu masih berangkat sendiri. Nah hal semacam itu yang ingin dia ambil datanya. Nah kebetulan dia ambilnya itu di dekat atau di sekitar daerah rumah dia, karena dia merasa di sekitar daerah rumah dia itu masih
ada masih banyak keluarga yang tidak mendukung itu atau dibiarkan. Dia meyakinkan saya seperti itu. Akhirnya saya ACC. Jadi kalian di saat ambil data itu harus ada permasalahan yang memang terjadi di daerah tersebut. Jangan ambil data atau buat judul yang tidak ada permasalahan di daerah itu yang akhirnya diada-adakan. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Ya. Sudah judul di ACC tapi tidak punya bukti bahwa di sana memang ada permasalahan. Wah, bahaya itu ya. Oke. Untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi selain apa yang tadi saya sampaikan? Tentang desain penelitian. Sekarang sudah siap ya kalian untuk nantinya meneliti atau skripsi. Kira-kira sudah ada judul apa? Itu sudah harus dipersiapkan ya dari sekarang. Karena apa yang kalian siapkan dari sekarang itu nanti sangat membantu ke depannya. Ya. Jadi nanti akan membantu ke depannya. Oke. Kalau gitu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Itu tentang desain penelitian. Nanti materinya akan saya sampaikan di atau saya share di grup atau di Gisik, di Google Classroom. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nggak ada pertanyaan, saya akhiri, saya share di Google Classroom. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.